kedua di Makbaroh Mbah Halim. Ini merupakan agenda kedua di hari kali ini, itu merupakan ziarah, tahlil dan juga khatmil Quran. Dan sekali aman Allah wasallam dan ulah kali baik wasallam mafhumin wasallam seulil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu la ilaha illallah 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 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim وأولادنا ومشايخنا وإخواننا بالدين أشهدنا ومحبنا بك ونرجع إليك والمؤمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sebenarnya agenda pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka dalam rangkaian harlah ke-91 Gerakan Pemuda Ansor ini diawali dari hari ini Pak Kiai, diawali dari hari ini sampai dengan nanti pelantikan insya Allah di bulan Juni. Rangkaian acara GP Ansor Kabupaten Majalengka diawali dari hari ini Kamis 20 Maret ke 20 Ramadan, buka puasa bersama, kemudian ziarah ke Muassis Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Setelah ini 2 hari ke depan, di hari Sabtu Ansor Kabupaten Majalengka, Ansor Banser Kabupaten Majalengka ada agenda serentak di semua PAC di 26 titik. Agendanya Ansor Banser berbagi ribuan MPG
makanan berbuka gratis ya, bagi-bagi takjil nanti oleh PAC serentak. Kemudian nanti di tanggal 23 hari Minggunya kami PC Ansor Kabupaten Majalengka 4 orang akan menghadiri rakor di PW Ansor. Nanti di tiap cabang mengirim 4 orang ketua cabang, sekretaris, ketua kaderisasi, dan kasat korcap. Kami melaporkan kegiatan kami, menyampaikan progres pengajuan SK yang nantinya akan disampaikan info-info strategis dari PW Ansor, termasuk terkait dengan kerjasama antara pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor itu dengan Kementerian Desa terkait dengan rilis kader-kader Ansor yang menjadi pendamping desa. Itu diminta datanya oleh PW karena hari ini sedang ada efisiensi, jadi wasilahnya Ansor, syafaatnya Ansor. Insya Allah nanti dari rilis itu akan dibantu dikomunikasikan oleh PP Ansor, sehingga didata berdasarkan by NIM, by KTK. Tidak ada yang ujuk-ujuk asal ngaku Ansor, karena ketika daftar di aplikasi siap, kemudian untuk mendapatkan KTA Ansor dan muncul nomor KTA itu harus diverifikasi oleh admin apakah dia pernah melakukan kaderisasi di Ansor atau masuk di struktural kepengurusan Ansor, baru akan mendapatkan verifikasi. Dan kamar teh kemudian juga workshop patriot ketahanan pangan Ansor, sekaligus mungkin malamnya juga nobar lagi, mudah-mudahan tidak seperti sekarang kan gitu. Itu tanggal 25. Kemudian poskomudik berjalan sampai hari Lebaran, sampai 2 hari setelah Lebaran. Setelah itu poskomudik berakhir karena setelah Lebaran biasanya tidak terlalu efektif. Dilanjut kami akan silaturahim ke para kiai NU, mantan ketua GP Ansor Kabupaten Majalengka, dan beberapa kiai NU, kiai sepuh yang akan kami silaturahim halal bihalal setelah nanti setelah bulan Ramadan. 4 April 1934 itu hari lahirnya Ansor, sehingga hari ini sudah berusia 91 tahun Ansor. Jadi di tanggal 24 nanti di bulan Syawal, di tanggal 24 April ini harlah Ansor, baik di nasional maupun di wilayah, termasuk juga di cabang. Rangkaian kami ada banyak kegiatan menyambut harlah tersebut. Ada kegiatan dari LBH Ansornya, kegiatan advokasi paralegal ataupun workshop tentang bantuan hukum untuk kader Ansor dan kader NU Nahdien. Kemudian dari Rijal Ansornya insya Allah mengadakan halaqah ulama muda Majalengka. Kemudian dari badan usaha milik Ansornya akan mengadakan pelatihan kewirausahaan. Nanti di acara puncak kemudian kami akan mengadakan penanaman 91.000 pohon dari bidang lingkungan hidup PC GP Ansor Majalengka. Di acara puncak ada insya Allah donor darah, bazar buku dan UMKM. Puncak hari lahir Ansor ke-91, dan kami ingin mengadakan launching satu forum bulanan cabang yang nanti akan keliling ke tiap PAC setiap bulan di tanggal 24, karena hari lahir Ansor tanggal 24.
kami akan ada agenda bulanan setiap tanggal 24 ke setiap PAC. Forumnya kami namakan forum Patlikur. Patlikur itu ya 24, tapi kami ngambil filosofi Patlikur itu patuh, solid, akur. Mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita semua. Instruksikan untuk mengadakan kaderisasi. Insya Allah di bulan Mei-nya kami akan mengadakan kegiatan pelatihan kader kepemimpinan lanjut nanti untuk kader-kader Ansor yang sudah mengikuti PKD agar melanjutkan kaderisasi tingkat 2 yaitu PKL Ansor. Nanti di bulan Juni baru pelantikan. Setelah pelantikan kami akan keliling karena di setiap PAC habis masa jabatan di bulan Juni itu mulai serentak mengadakan konferansam seperti forum yang ingin kami gagas ke depan. Mudah-mudahan kader-kadernya semuanya patuh terhadap aturan organisasi, patuh terhadap pimpinan organisasi, dari mulai pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, pimpinan wilayah, sampai pimpinan pusat. Jadi kader-kader yang patuh terhadap organisasi dan pada pimpinan organisasi. Yang kedua, kadernya yang solid. Kita semua bersatu dengan potensi masing-masing. Kita saling menguatkan, saling mendukung, dan juga yang ketiga akur. Kita bisa harmonis walaupun di tengah perbedaan yang ada, kita bisa bersatu di dalam keberagaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk menjadi orang sukses itu kita harus mengendorse diri dengan orang yang sukses. Saya ingat ya pituah dari almarhum Kiai Haji Maktum Hanan, Umar lamun sira dagang belanja ini grosir kan rame, hampir kegawa rame warungnya. Jadi kalau kita buka warung belanjanya ke grosir yang rame, biar kita terbawa rame. Nah, dipikir-pikir sama saya benar, karena beliau orang benar. Jadi kalau kita punya warung belanja ke grosir yang sepi, biasanya kalau grosir sepi mulai kita baru merengut. Sepi kan? Ya kita pulang bawa merengut. Akhirnya datang pembeli ke warung kita merengut juga kan gitu. Makanya kita mengendorse diri dengan orang sukses. Ya. Saya itu kan dulu dibully teman-teman, kamu kok tulisannya jelek. Ya nggak apa-apa kata saya. Mungkin nasib saya bukan jadi sekretaris, baru jadi ketua kata saya kan gitu. Ya, dicatat. Ini perjalanan kita tuh, karena sejarah itu catatan. Ya. Tapi nu halus baik. Iya kan mengendorse ya. Oh iya. Ini ketika pilkada, Mama Iman mah datang ke Cisambul. Bapak Karna juga jadi Mama Iman kan gitu. 4 calon gubernur itu salaman jeung Tito Kecek Majalengka, Kang Deddy Mulyadi yang beliau yang terpilih. Ditulis dan saya tidak ngomong bohong gitu. Tanggal sekian KDM salaman dengan saya udah jadi gubernur kan gitu ya. Ingat lagi Pak Jokowi 2017 saya ketemu beliau di Hotel Ibis ya. Salaman tuh Pak Jokowi kayaknya jadi lagi nih. Jadi kan gitu. Di 1 abad di Sidoarjo Pak Prabowo salaman kali ini Pak. Nah, sebenarnya ya saya juga kan nyurvei. Di survei di belah Iwan bakal jadi Wan kasih sampun datang Pak mana jadi kita Ansor Pak bener Pak iya jadi kan itu ini mengendorse diri kita. Narasi itu harus narasi bagus, jangan sampai begini kita diajak temen nih misal uang takjiah yuk kadang kadang ayo bunglah ya dari kebaturan tergering bunga liat lah si itu dinilai puing baik. Nah itu kan
jadi mitos yang jelek bagi kita, yaitu perhatian Islam rahmatan lil alamin. Nah, Umar kata Mang Maud sih, karena lagi berdua waktu kita ini bisa menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, maka harus biasa nasihat, berbagi ya. Nah, berbagi itu kan tidak perlu berbentuk materi ya. Nah, ya Kanjeng Nabi kan materinya di backup Siti Khadijah. Jadi ada kontribusi gitu itu, baru kita rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai kader Ansor hidupnya melulu mengandalkan rekom dan syafaat. Jadi iyalah dan rekom. Kira-kira CAT pun lulus kita gitu tuh. Jangan melulu modal rekom gitu tuh. Jadi kita itu skill pun memang dilihat orang lain. Jadi semboyannya adalah muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi kita harus mengeluarkan diri kita dari jerat dan rekom. Mau bisa tukang rekom. Nah itu. Artinya, ya saya internal ya. Saya sebagai kader Ansor harus membangun mental yang kuat. Harus membangun mental yang kuat. Nah itu. Karena ini menjadi penting. Jadi ulah sampai lah Yahya walah Yamut ini. Misalnya tanya, waktu itu saya lulus Madrasah Aliyah Negeri Babakan, Beriung sama teman. Ente mau kemana? Saya ke Surabaya, saya ke Bandung, saya ke Jogja. Ditanya dengan alasannya masing-masing. Saya ditanya, kemarin kamu kemana? Saya di Babakan saja. Nah, kenapa? Kamu nggak butuh pengalaman yang lebih? Ya butuh sih, cuma takutnya yang ada pengalaman pahit saya kan gitu. Saya sudah 6 tahun di Babakan, tinggal dapat manisnya katanya itu. Cuma itu artinya enggak. Setahu saya saat itu, Babakan ada 27. Saya sampai mati di Babakan, ilmu di Babakan mau kasrat kabur saya. Jadi waktu saya bilang ngapain juga saat itu ya. Nah cuma kita bertaruh juga teman-teman, sampai ke Jakarta. Living costnya berapa sana? Ke Surabaya. Oke. Nah saya sih nggak mau saja. Saya keluar duit banyak, tapi saya suksesnya nggak lebih dari ente. Kalau saya nanti biasa-biasa saja, atau saya hidup di tempat murah, jadi saya udah menang secara mental. Jadi saya ada program, nating dulu. Ente kuliah gedungnya 5 lantai, SPP-nya 10 kali lipat SPP saya. Ya ente nanti kayaknya harus lebih dari saya gitu. Nah, artinya kita tidak takdir hidup tuh. Biaya umur, biaya, tapi sakit itu baik. Nah, waktu mustafi dan kullayamin ziyadatan. Jadi setiap hari kita harus ada tambahan, ada nilai yang dicapai, ada faedah. Makanya ketika saya daripada menunggu rapat lama, oh ini sudah di muskercap kan. Habis terawih saya tuh tidak ngaji pasaran. Ya udah saya keliling aja malam ini ke meja mana. Tentu bawa teman ya, minimal 1 orang dari pengurus PC. Sehingga apa? Ya itu ketika saya masuk orang tercatat di PP. Ketua PC itu masyarakat paling aktif purba. Nah, dan harus terdokumentasikan. Dan orang tasdahar tuh bisa ngembang ibar itu lah. Aku main kemalangan tuh karena itu kemalangan kan buduk sendiri kan gitu. Keluar biaya itu. Terus sekolotnya ini ada di taklim juga ya. Om Sasabut Kipungi itu kan. Yang kayak gitu mah gampang dikerjakan. Artinya dari beberapa syarat jadi orang kaya bisa ada 10, 7 sudah kita lakukan. Tinggal nunggu takdir kan. Dan dulu saya doanya, ya Allah saya ingin mewarisi Nabi Sulaiman aja lah. Karena apa? Saya belum siap masuk surga lewat pintu sabar. Saya lewat pintu syukur masuk surga tuh. Iya. Jadi saya tidak kuat. Siap Gusti Allah saya coba apa enggak saya enggak siap sabar. Saya hanya siap jadi kaya aja gitu. Saya sering sampaikan bahwa berilmu jangan pilih momen. Wa ma haulaha
akan muncul orang-orang beransor pilih momen, berpatayat pilih momen, kerusum rekrutmen PPK ngaraku ansor, kerusum rekrutmen ngaraku ansor. Nah yang kayak gitu tuh beransor pilih momen. Dan saya berani dengan tegas bilang, mohon maaf ya, aku paling terpilih waktu itu, mama itu jangan pilih momen. Siap nih, maksudnya gimana? Ulang PDI nyalonnya ku itu mah. Oh siap, dibalik bermomen pilih itu. Apa tuh? Mulai program pilih itu, pilih ansor. Apalagi ansor, kan ansor itu kayak kanebo, punya daya serap yang bagus. Pokoknya nama program non kalau dibikin ke ansor sepak ya. Ansorisasi, pilih ansorisasi. Maksud gini, dulu para ulama yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa khususnya, mereka tidak mengkader santrinya jadi raja, tidak. Jadi tidak rajaisasi, tidak dinasisasi, tapi mereka islamisasi, islamkan raja. Jadi kan daripada orang ngangkat dan mansur jadi wakil bupati hese, ansorkan kang dena gitu ya. Jadi ansorisasi. Nanti setelah itu berikutnya ruang ansor akan lebih luas lagi. Jadi tidak Kanjeng Nabi dulu itu kan ketika kirim surat ke Habasah kemanapun mengajak masuk Islam. Jadi ketika kemanapun dengan para sahabat tidak mengkader sahabat jadi raja, tidak, tapi islamkan para raja itu, ansurkan kepala dinas, ansurkan kuku gitu kan, nggak sedang kurang ngumumkan ansur, terancam mereka merasa dirampas kan gitu, betul nggak? Modal ongkos. Nah sekarang begitu banget. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Ansor bangsa. Siapa kita? Ansor bangsa. Siapa kita? Ansor bangsa. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Aswaja akidah kita. Nusantara milik kita. Ansor bangsa.